Pernahkah kamu merasa ada hal-hal tertentu yang sebaiknya tidak dilakukan saat malam hari? Entah itu mencuci pakaian tengah malam, memanggil nama seseorang dengan keras, atau anak-anak bermain setelah maghrib. Dalam masyarakat Jawa, kebiasaan seperti ini sering disebut sebagai pantangan malam hari. Sebagian orang menganggapnya hanya mitos. Namun, dalam primbon Jawa, pantangan ini sering dikaitkan dengan pertanda, keseimbangan energi, bahkan keberadaan makhluk yang tak kasat mata. Selamat datang di Sasmita Wengi, tempat kita mengungkap misteri primbon, mitos, dan pertanda yang hidup di masyarakat Jawa. Dan malam ini, kita akan membahas 7 pantangan malam hari menurut kepercayaan Jawa yang masih dipercaya hingga sekarang. Pertama, makan di depan pintu saat malam hari. Dalam kepercayaan Jawa, makan di depan pintu rumah saat malam hari dianggap kurang baik. Pintu dipercaya sebagai jalan keluar masuknya rezeki dan energi. Jika seseorang duduk dan makan di sana, konon hal itu dapat menghalangi datangnya rezeki ke dalam rumah. Selain itu, pada malam hari, pintu juga dianggap sebagai tempat lewatnya berbagai energi yang tidak terlihat. Karena itu, orang tua dahulu sering menasehati agar makan dilakukan di dalam rumah, bukan di ambang pintu. Kedua, mencuci pakaian di malam hari. Pantangan berikutnya adalah mencuci pakaian pada malam hari. Dalam mitos Jawa, suara air yang terus mengalir di malam sunyi dipercaya dapat menarik perhatian makhluk halus. Ada juga yang mengatakan bahwa kegiatan ini bisa mengundang energi negatif yang sedang berkeliaran. Namun jika dilihat dari sisi lain, dahulu penerangan sangat terbatas. Mencuci di malam hari bisa membuat seseorang terpeleset atau terluka tanpa disadari. Ketiga, memanggil nama seseorang dengan keras di malam hari. Di beberapa daerah Jawa, orang tua sering melarang memanggil nama seseorang dengan keras saat malam hari. Konon, jika nama seseorang dipanggil berulang-ulang di malam sunyi, makhluk halus bisa menirukan suara tersebut. Ada cerita lama yang mengatakan bahwa suara yang menjawab panggilan itu belum tentu orang yang sebenarnya. Karena itu, banyak orang tua menasehati agar tidak berteriak memanggil orang pada malam hari. Keempat, menyisir rambut di luar rumah saat malam hari. Pantangan lainnya adalah menyisir rambut di luar rumah saat malam hari. Menurut kepercayaan lama, rambut yang rontok saat disisir dipercaya dapat menarik perhatian energi gaib yang lewat di malam hari. Karena itu, kebiasaan ini sering dihindari, terutama ketika suasana sudah sunyi. Selain itu, larangan ini juga mungkin bertujuan agar orang tidak terlalu lama berada di luar rumah saat malam. Kelima, tidur tengkurap saat malam hari. Beberapa orang tua Jawa juga melarang tidur dengan posisi tengkurap pada malam hari. Dalam mitos tertentu, posisi tidur ini dipercaya membuat seseorang lebih mudah mengalami mimpi buruk atau gangguan tidur. Ada pula yang percaya bahwa posisi tersebut membuat tubuh lebih rentan terhadap energi negatif. Walaupun tidak selalu berkaitan dengan hal gaib, posisi tidur memang dapat mempengaruhi kenyamanan dan pernafasan saat tidur. Keenam, membuang air panas di malam hari tanpa permisi. Pantangan yang cukup dikenal dalam budaya Jawa adalah membuang air panas di malam hari tanpa permisi. Orang tua dahulu sering mengajarkan untuk mengucapkan permisi terlebih dahulu sebelum membuang air panas ke halaman atau selokan. Hal ini dipercaya sebagai bentuk menghormati makhluk tak kasat mata yang mungkin berada di sekitar rumah. Tradisi ini juga mengajarkan sikap sopan terhadap alam dan lingkungan. Pantangan terakhir yang sangat sering kita dengar adalah anak-anak bermain di luar rumah setelah waktu maghrib. Dalam banyak keluarga Jawa, anak-anak biasanya diminta segera pulang ketika azan maghrib berkumandang. Menurut mitos lama, waktu tersebut dipercaya sebagai saat makhluk halus mulai keluar dan berkeliaran. Karena itu, anak-anak dianggap lebih aman jika sudah berada di dalam rumah ketika malam mulai turun. Itulah 7 pantangan malam hari menurut kepercayaan Jawa yang masih sering kita dengar hingga sekarang. Sebagian mungkin hanya mitos. Sebagian lagi mungkin berasal dari kearifan orang zaman dahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun yang menarik, banyak orang tetap menghindari pantangan tersebut, meskipun tidak selalu tahu alasannya. Karena dalam budaya Jawa, tidak semua hal yang tak terlihat berarti tidak ada. Jika kamu tertarik dengan kisah primbon Jawa, mitos dan pertanda yang hidup di masyarakat Jawa, jangan lupa subscribe channel Sasmita Wengi. Karena setiap malam selalu ada misteri yang menunggu untuk kita ungkap.